Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wildan Meriam Budi, NIM TI 923012. Dan teman saya, Muhammad Nelunaja dengan NIM T1923026. baik, kami berdua akan mempresentasikan hasil dari proyek kita yang berjudul mendeteksi kematangan buah mangga. Pada kesempatan kali ini kita akan mempresentasikan hasil proyek kita yang bertujuan untuk menerapkan kecerdasan buatan dalam mengenali fase kematangan mangga secara otomatis, yang dimana kedepannya bisa sangat berguna untuk proses penyortiran hasil panen untuk para petani. Dan di sini pada masuk ke tahap inti pelatihan model di sini menggunakan Google Colab. Google Colab di sini untuk membangun sistem pengerjaan saya bagi menjadi 2 tahap utama. Yang pertama adalah pelatihan model yang dilakukan menggunakan Google Colab. Jadi ibarat sebagai dapur ya. Nah, tempat kecerdasan buatan ini kita latih karena di sana kita bisa memanfaatkan komputasi GPU yang tinggi. Nah, pada tahap ini saya memberikan ratusan gambar buah mangga ke dalam algoritma YOLO. Nah, gambar-gambar ini sudah saya beri label khusus seperti mangga mentah, setengah mentah, dan matang. Nah, kemudian dari from Google Colab ini diimport ke Drive. Jadi dimasukkan ke dalam Drive untuk datasetnya. Nah, kemudian selanjutnya ketika sudah berjalan, langsung kita install RoboFlow karena dataset kita menggunakan RoboFlow. Jadi kita import dulu dari RoboFlow-nya. Kita masukkan APK-nya. Nah, kita masukkan APK dari dataset yang di RoboFlow tadi. Kemudian untuk project kita masukkan Wildan Budi. Nah, ini kita copy URL yang di atas sesuai nama WordPress-nya yang berada di RoboFlow. Kemudian projectnya yang kita beri nama Mango Fruit Ripeness Type. Nah, ini sesuai dari nama dataset yang ada di RoboFlow. Nah, dari dataset ini itu tercantum YOLO V11. Kemudian setelah itu kita install untuk Ultralix RoboFlow-nya. Nah, kita panggil import dari RoboFlow-nya langsung untuk Ultralix versi YOLO. Nah, di sini from Google Colab import drive. Nah, di sini kita ambil dari drive. Nah, konten drive-nya di sini yang sudah kita beri nama ya datasetnya. Kita ke Google Drive-nya. Nah, di sini saya buka ya, maaf. Nah, ini deteksi buah mangga. Nah, ini training mangga final. Nah, di sini itu ada datasetnya dan di sini dikemas di dalam BSPT. Nah, sudah dikemas dalam BSPT yang tadi. Jadi hasil dari sini itu sudah kita label dan ini kita app-nya 50/50. Nah, ini semua kita kemas ke dalam BSPT tadi yang kita sudah simpan di dalam Google Drive. Nah, dari BSPT ini kita langsung masuk ke Anaconda. Masuk ke Anaconda kita sudah launch. Nah, masuk ke sini untuk ke Jupyter Notebook. Nah, di Jupyter Notebook ini gunanya apa? Ini nanti akan menyambungkan atau menghubungkan dari hasil yang sudah kita latih tadi di Google Colab untuk membuat sebuah web atau aplikasi ya. Seperti itu. Tadi kita sudah coba juga yang di dalam Google Colab itu sudah kita coba juga untuk kameranya. Di sini sudah terhubung, bisa. Datasetnya juga sudah berjalan untuk kameranya ya. Kemudian kita langsung tadi kita hubungkan ke Anaconda di Jupyternya. Nah, di sini kita sudah masuk ke Jupyternya.
Nah, ini masuk ke tahap kedua setelah tadi yang kita sebutkan di Google Colab tadi ya, ibarat kata otaknya. Nah, jadi kita masuk ke tahap kedua yaitu implementasi menggunakan Jupyter Notebook secara lokal di laptop kita ya. Nah, disinilah file BasePT tadi yang sudah kita kemas hasil dari Google Colab itu yang berupa BasePT tadi. Nah, saya panggil. Nah, di sini kita panggil. Nah, di sini kita panggil ya BasePT-nya di dalam pad, yaitu saya simpan file BasePT ini di dalam file user ke ProBook, kemudian saya beri nama di situ project deteksi mangga. Nah, di dalam folder project deteksi mangga itu terdapat file yang kita kemas tadi yang disebut di sini BasePT. Nah, tujuan dari model YOLO BasePT ini yang sudah dikemas ini untuk menghidupkan kecerdasan buatan yang sudah dilatih tadi di Google Colab. Kedua, fungsi prediksi. Di sini saya mengatur tingkat kepercayaan diri model atau confidence score di angka 0,25. Tujuannya agar model bisa lebih fleksibel dalam mendeteksi buah mangga di berbagai kondisi pencahayaan kamera. Kemudian yang ketiga di antarmuka web. Nah, agar program ini tidak hanya berupa teks kode, saya menggunakan library Gradio ya di situ. Di Gradio, dengan Gradio saya membungkus kode pendeteksi tadi menjadi sebuah halaman website sederhana dan interaktif ya. Nah, dengan semua ini yang sudah kita desain antarmukanya di dalam kode-kode ini itu menghasilkan gambaran yang lebih jelas. Mari kita lihat demonstrasi langsung dari sistem ini ya, teman-teman. Oke, kita langsung aja ke hasil dari ini. Kita sudah berjalan. Nah, di sini running on local URL. Nah, di sini kita sudah ada untuk browser Gradio yang sudah kita buat tadi dan halaman muka yang sederhana tadi. Kita klik aja. Ini kita langsung masuk ke halaman yang sudah kita buat tadi. Nah, di sini kita langsung melakukan aksi ya. Ini saya coba ya. Saya tes sebentar. Ya, seperti yang kita lihat layar ya. Jadi di sini ada dua. Nah, di sini kita bisa nah ini ada tipsnya juga ya di sini. Kita bisa menggunakan gambar. Ini tipsnya ini kita pakai gambar bencana yang baik. Nah, pastikan mangga terlihat jelas dalam frame. Kemudian format yang didukung. Nah, ini ada JPG, PNG dan WEBB. Nah, di sini kita bisa menggunakan input gambar. Nah, contohnya kalau menginput gambar itu kita bisa menggunakan kita bisa gambar ya ke sini ya. Saya contohkan ini saya ambil gambar dari Google langsung ya karena saya tidak ada gambar yang ini kita contohkan ini ya. Nah, kita drop ke sini. Kemudian setelah drop gambar di sini, ini kita klik deteksi mangga. Nah, di sini terdeteksi hasil mangga 1 ya, sesuai di sini. Kelas overripe ya dalam arti ini yang terlalu matang atau bisa masuk ke busuk ya. Nah, akurasi di sini menyebutkan 44,20%. Di sini sudah akurasinya yang cukup baik ya, lumayan sudah bagus. Ini posisinya ini untuk dekat dan jauhnya dari gambar tersebut. Begitu. Kemudian kita coba yang secara real time-nya menggunakan webcam ya. Di sini kita klik akses untuk webcamnya, kita klik. Kemudian sudah on kameranya, kita contohkan menggunakan gambar mangga ini. Nah, setelah sudah ready gambarnya, kita klik spread dulu ya. Kemudian kita klik deteksi lagi. Nah, biarkan di sini untuk mendeteksi. Di sini kita deteksi ada beberapa mangga ya ini. Ada banyak mangga ini.
Ada mangga 1, mangga 2, mangga 3. Ini kita baca di mangga 1 ini unwrap atau belum matang kondisinya. Masih belum matang. Nah, di sini akurasinya 88,15% yang mana akurasinya sudah cukup baik ya. Nah, ini untuk posisinya ini jaraknya dari foto ini. Nah, contohnya seperti ini ya, guys. Oke, setelah itu untuk menghapusnya lagi kita tinggal klik remove image. Nah, di sini kita bisa ulangin lagi, bisa klik lagi untuk akses ke webcamnya. Nah, kemudian di sini tadi ini untuk upload image atau bisa di drop langsung gambarnya. Nah, untuk gambaran dari web browsernya kemungkinan seperti ini. Sebagai kesimpulannya, algoritma YOLO terbukti cukup andal untuk tugas klasifikasi dan deteksi objek seperti buah mangga ini. Namun berdasarkan hasil uji coba, akurasi model ini di dunia nyata masih sangat dipengaruhi oleh banyak faktor pencahayaan ya, dan perbedaan latar belakang. Nah, tentu saja sistem ini masih memiliki ruang untuk terus berkembang, untuk dikembangkan lagi ya, misalnya diperbanyak lagi variasi datasetnya. Oke, mungkin cukup sekian dari kami presentasi project kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.